Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk mata kuliah kecerdasan komputasional hari ini, kita akan belajar tentang PSO atau Particle Swarm Optimization. Berikut materinya. Untuk capaian pembelajarannya, sini ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan cara kerja dari PSO. Kemudian mahasiswa mampu merepresentasikan contoh permasalahan dalam model PSO. Yang akan kita pelajari di sini ada 4, ada swarm intelligence, meta heuristic, PSO, dan case study. Kita akan belajar tentang data clustering menggunakan PSO. Yang pertama, untuk swarm intelligence, di sini menurut Bonabio pada tahun 99, swarm intelligence ini merupakan kecerdasan kolektif yang muncul dari kelompok-kelompok agen sederhana. Kemudian karakteristiknya ini terdiri dari banyak individu, di mana individunya adalah homogen ya, hanya ada satu jenis. Kemudian interaksi lokal berdasarkan aturan sederhana, dan ini organisasi mandiri, tidak ada kontrol yang terpusat. Untuk algoritma dari swarm intelligence sendiri ada 4, ada PSO, ada ACO, kemudian ada Artificial Bee Colony Algorithm, dan Artificial Immune System Algorithm. Kemudian untuk teknik pencarian, di sini dibagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama ada teknik pencarian deterministik, dan yang kedua ada teknik pencarian stokastik atau random. Untuk yang deterministik sendiri ada Branch and Bound, Stephenson, kemudian Newton-Raphson, simplex-based technique. Untuk yang stokastik atau random ya, di sini ada swarm intelligence, kinetic algorithm, differential evolution, dan simulated annealing. Untuk komponennya, di sini ada yang pertama solusi awal ya, kemudian arah pencarian, kemudian update kriterianya, kemudian dan ini yang terakhir kriteria berhenti. Semua elemen di atas ini dapat berupa yang pertama deterministik atau stokastik, poin tunggal atau berdasarkan populasi. Kemudian untuk heuristik, ini algoritma heuristik atau perkiraan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang baik untuk suatu masalah dalam jumlah waktu komputasi yang wajar, tapi tanpa jaminan kebaikan atau efisiensi. Kemudian heuristik ini digunakan untuk menyelesaikan NP complete problem, suatu kelas masalah keputusan. Setiap masalah keputusan ini memiliki masalah optimasi yang setara. Heuristik adalah strategi tingkat tinggi yang menggabungkan teknik tingkat rendah untuk eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian. Meta heuristik ini mengacu pada algoritma termasuk EA, di sini ada swarm intelligence, GA, differential evolution, dan evolutionary programming. Dan ada simulated annealing dan tabu search. Dan untuk sifat dasarnya, meta heuristik ini adalah strategi yang membimbing proses pencarian. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi ruang pencarian secara efisien untuk menemukan solusi mendekati optimal. Algoritma meta heuristik adalah perkiraan dan biasanya non-deterministik. Meta heuristik ini tidak spesifik masalahnya ya. Kemudian masuk ke PSO. Algoritma di sini ini agak menyimpang dari algoritma evolusi lainnya, karena terinspirasi oleh perilaku sosial kawanan burung atau gerombolan ikan. Sedangkan nama dan terminologi teknis ini didasarkan pada partikel fisik. Tampaknya tidak ada evolusi dalam mengoptimal kawanan partikel, tapi secara algoritma ini cocok dengan kerangka kerja umum dari AI. PSO ini diluncurkan pada tahun 1995 ketika Kennedy dan Eberhard menerbitkan makalah mereka tentang konsep optimasi fungsi nonlinear menggunakan metodologi gerombolan partikel. PSO merupakan teknik optimasi stokastik yang dikemukakan oleh Kennedy dan Eberhard ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian metode pencarian berbasis populasi dengan posisi yang pertama partikel ini mewakili solusi dan segerombolan. Partikel ini sebagai agen pencarian. Kemudian PSO adalah teknik optimasi evolusioner yang kuat
Ini berdasarkan gerakan dan kecerdasan dari kawanan. PSO menemukan nilai minimum untuk fungsi. Idenya ini mirip dengan kawanan burung yang mencari makan. Ini bird atau burung ya, ini merupakan partikel ya. Dan food ini merupakan solusinya. P-base di sini adalah solusi terbaik yang telah dicapai partikel sejauh ini. Sedangkan yang G-base ini merupakan solusi terbaik global dari semua partikel di dalam swarm atau di dalam kumpulan. Untuk skema pencariannya, P-base ini merupakan solusi terbaik yang dicapai oleh partikel tersebut. Sedangkan yang G-base ini merupakan nilai terbaik yang diperoleh oleh partikel manapun di sekitar kumpulan partikel itu. Konsep dasar PSO ini terletak pada percepatan masing-masing partikel menuju lokasi P-base dan G-base dengan percepatan tertimbang acak pada setiap waktu. PSO menggunakan sejumlah agen, yaitu partikel, yang membentuk kawanan terbang di ruang pencarian mencari solusi terbaik. Setiap partikel ini diberlakukan sebagai titik dalam ruang dimensi N, yang menyesuaikan terbangnya sesuai dengan pengalaman terbangnya sendiri serta pengalaman terbang partikel lain. Ini gambarannya, ini pada posisi X, di P-base atau personal base, dan ada global base. Dengan di sini kita menemukan new velocity. Nah, ini setiap partikel ini mencoba mengubah posisinya X yang awalnya X menggunakan rumus berikut. Ini ya. Posisi X berikutnya itu merupakan posisi X awal ditambah dengan uh, velocity yang berikutnya ya, velocity baru ya. Nah, di mana untuk menghitung velocity berikutnya atau velocity baru, ini kita hitung dari W atau berat inersia ditambah C1. C1 di sini merupakan faktor belajar atau learning factor atau faktor akselerasi ya, dikalikan bilangan acak terdistribusi seragam antara 0 dan 1, kemudian dikalikan XP-base. XP-base di sini merupakan posisi terbaik partikel, dikurangi XT. XT adalah merupakan posisi partikel pada saat ini atau pada waktu T. Ditambah C2, C2 itu sama ya, learning factor tadi ya, dikalikan bilangan acak juga, dan dikalikan XG-base. XG-base-nya adalah posisi terbaik global, dikurangi dengan XT, itu posisi partikel pada waktu T tersebut. Ini Alpine function ya, di sini partikel terbang dan mencari puncak tertinggi di ruang pencarian. Untuk pseudocode-nya, di sini inputnya ini merupakan posisi dan kecepatan partikel yang diinisialisasi secara acak ya. Kita sebutnya X ke I ini pada posisi 0 dan P ke I pada posisi awal atau posisi 0 ya. Sedangkan outputnya adalah posisi perkiraan minimum global X. Ini selama kondisi penghentiannya tidak tercapai, maka ulangi untuk semua partikel ya, sesuai jumlah partikel. Yang pertama, hitung fungsi fitness-nya, kemudian perbarui P-base atau personal base dan global base dari setiap partikel, kemudian perbarui kecepatan partikel menggunakan persamaan 2, dan perbarui posisi partikel menggunakan persamaan 1. Yang ini tadi ya, persamaan 2 dan persamaan 1-nya dari sini. Ya, ini contoh soalnya. Temukan minimum fungsi. Ini fungsi F-nya ya. Negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 20. Misalkan untuk penyelesaian dengan PSO, kita menggunakan 9 partikel. 9 partikel ya. Di mana untuk partikel pertama, ini negatif 9,6. Partikel kedua, ini ada negatif 6, dan seterusnya ya, hingga partikel ke-9, ya 10 nilainya. Jadi ini X masing-masingnya ya. Kemudian sesuai dengan algoritma ini ya, yang pertama kita hitung adalah fungsi fitness-nya. Kita masukkan yang pertama tadi dengan X sama dengan negatif 9,6.
Kita masukkan ke dalam fungsi F-nya, hasilnya adalah negatif 120,16. Ini ya, untuk fitness dari X1-nya, sekian. Dan hitung semuanya ya, hingga X9. Jadi 30. Dari sini kita bisa lihat, untuk yang global base-nya ada di ini ya. Ini di base. Di base-nya di sini. Di X ke-6 ya. Nah, kemudian misalkan kita gunakan learning factor C1 dan C2, itu sama dengan 1. Maka kita atur kecepatan awal partikel ke 0. Jadi V1 sampai dengan V9 ini 0 semua. Dan atur iterasi sebagai T. Sama dengan 0 ditambah 1 dan lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang pertama, temukan personal base atau XP base untuk setiap partikel. Menggunakan rumus ini ya. Untuk P-base-nya, nilainya akan ikut P-base bila ini. Jika untuk fungsi F-nya, fungsi fitness-nya, untuk yang berikutnya ini lebih besar daripada P-base. Karena kan kita cari nilai minimumnya ya. Ini maka nilainya tetap, yaitu P-base. Tapi P-base untuk yang berikutnya, itu sama dengan X T plus 1 ya, jika fungsi fitness F-nya ini lebih kecil atau sama dengan P-base saat ini. Jadi dia akan tetap bila fungsi fitness-nya lebih besar, tetapi dia akan berubah bila fungsi fitness-nya lebih kecil atau sama dengan dari P-base-nya. Kita hitung masing-masing untuk X sama dengan, untuk X1 sampai X9 ya. Nah, ini sudah kita hitung dengan rumus ini. Hasilnya seperti ini. Untuk P-base 1-nya, min 9,6, P-base 2-nya min 6, dan seterusnya. Hingga P-base ke-9-nya adalah 10. Untuk G-base-nya, yaitu maksimal dari P-base. Itu tadi ya, X sama dengan 6 tadi ya. Jadi X P-base-nya adalah 2,3. Nah, kemudian kita lakukan updating atau memperbarui kecepatan partikel atau velocity ya, dengan mempertimbangkan nilai angka acak. Untuk R1-nya 0,213 dan R2-nya 0,876. C1 dan C2 ini 1, W-nya juga 1. Kemudian kita masukkan ke rumus 2 yang di awal tadi. Ini contohnya untuk yang X1. Di sini ada, kita masukkan rumusnya. Untuk V awal tadi kan semuanya 0 ya. V-nya 0. Kemudian C1-nya 1 kan, dikalikan R1 0,213. Dan ini P-base-nya min 9,6 dikurangi X-nya, pada saat ini kan masih min 9,6 ya. Jadi dia akan berubah jadi plus 9,6. Dan seterusnya masukkan ini semua ke sini. Hasilnya untuk X1, untuk V1-nya maaf, adalah 10,4244. Hitung semuanya, hitung sampai V9. Hasilnya 6,7452. Ini. Nah, kemudian perbarui nilai posisinya, yaitu dengan menggunakan rumus 1 yang di awal tadi. Jadi untuk X1 setelah diperbarui nilainya berubah jadi 0,824, X2-nya berubah jadi 1,2768, dan seterusnya hingga X9-nya di 3,2548. Nah, kemudian temukan nilai fungsi objektif dari nilai posisi yang baru. Dan ini diulangi sampai kondisi kriteria berhentinya terpenuhi. Misalkan kita menggunakan jumlah iterasi sebagai batasan. Kalau di sini yang G-base-nya berubah jadi yang ini ya.
26,231 ya. Oke. Masuk ke clustering ya. Clustering sendiri ini untuk mempartisi kumpulan data menjadi subset cluster, sehingga data di setiap subset ini berbagi beberapa fitur umum. Ini sering didasarkan pada beberapa kesamaan. Clustering merupakan permasalahan NP-hard ya. Kemudian tidak ada solusi optimal dalam waktu polinomial. Sini kita membutuhkan algoritma heuristik yang efisien dan dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi. Untuk partitioning clustering di sini biasanya menghasilkan cluster dengan mengoptimalkan fungsi kriteria. Dalam pengelompokan partisi, ini kriteria kesalahan kuadrat diminimalkan, yang cenderung bekerja dengan baik dengan cluster yang terisolasi dan kompak. Di mana pola data X ini berada di cluster I, dan centroid ini, centroid C ya, ini adalah pusat dari cluster C, dan K di sini adalah jumlah klasternya. Kemudian contohnya di sini ada Cummins clustering. Ini merupakan pendekatan pengelompokan partisi. Setiap cluster ini dikaitkan dengan centroid atau titik pusat. Setiap titik ini ditugaskan atau di-assign ya, dikasih label ke cluster dengan centroid terdekat. Kemudian jumlah cluster K ini harus ditentukan di awal. Adalah algoritma Cummins clusteringnya. Ditentukan K awalnya. Nah, ini untuk ilustrasi algoritma Cummins clustering ya. Di sini ada sekumpulan data yang akan dibagi menjadi 3 cluster. Ini contohnya kumpulan data 1, kumpulan data 2, dan 3. Ini adalah centroid awalnya. Nah, di sini masih awal ya. Dan berikutnya, ini iterasi pertama, iterasi kedua, 3, 4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari yang awalnya seperti ini, masih bercampur ya, ada di kumpulan yang atas ini, masih ada data hijau dan data biru. Dan kita lakukan kita lakukan iterasi banyak 6 kali, ini yang ke-6 ya. Sini sudah mulai terpisah. Yang kelompok hijau, merah, dan biru. Seperti itu. Ini contoh perhitungan Cummins clustering ya. Sini kita menggunakan vektor atau data satu dimensi ya. Misalkan X ini ada 2, 3, 4, 10, 11, dan seterusnya hingga 35, akan dibagi ke dalam 2 klaster. Jadi K sama dengan 2. Ini menggunakan ukuran jarak jadi blok. Yang pertama, initial step-nya dipilih K sama dengan 2 ya. Centroid. Centroid untuk klaster pertama, 2. Dan centroid untuk klaster kedua, yaitu 4. Kita lihat, kita masukkan data X-nya 2, 3, 4, 10, dan seterusnya. Kemudian ini kita hitung jarak masing-masing data X ke dalam masing-masing centroid. Ini ya, jarak X ke centroid klaster pertama, ini ada untuk 2 dikurangi 2, itu selisihnya atau diferensi 0 ya. Kemudian untuk X sama dengan 2, kita hitung jaraknya ke centroid 2, yaitu 4 ya. Di selisih antara 2 dan 4 ada 2. Kemudian kita pilih yang paling minimal. Apakah X sama dengan 2 ini lebih dekat ke yang pertama atau ke klaster yang kedua. Jadi antara 2 sama 0 kan lebih kecil 0. Jadi kita kasih label, kita beri label untuk X sama dengan 2 masuk ke klaster pertama. Dan ini kita lakukan ke semua data X sampai X yang terakhir ya. Setelah kita lihat jaraknya, kita hitung jaraknya, kita bandingkan.
yang paling minimal adalah itu kita labeli X itu dengan klaster tersebut. Jadi yang X sama dengan 3 masuk klaster 1, X sama dengan 4 masuk ke klaster 2 karena ini yang minimal ya. Minimalnya di sini C2, minimalnya C2 dan seterusnya ya. Ini untuk contoh perhitungannya. C1 untuk iterasi pertama ya. Untuk klaster 1, ini kelihatan kan anggotanya hanya ini. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Untuk C2-nya di sini ada 4, 10, 11, 12, 20, 25, dan 35. Kemudian update pusat klaster. Nah, ini anggota ini ya. 2 ditambah 3 dibagi 2 hasilnya 2,5. Kemudian untuk klaster kedua, kita update centroidnya, yaitu jumlah ini semua dibagi 7 ya jumlahnya. Ini 16,7. Nah, kemudian kita hitung ulang dengan centroid yang baru. Kita lihat di sini sama ya cara untuk menghitung jaraknya. Kita lihat yang minimal, yang 2 tetap di klaster 1, 3 tetap di klaster 1. Nah, di sini ada perubahan ya. Untuk yang X sama dengan 4, dia pindah ke klaster 1. Dan seterusnya hitung sampai terakhir di sini. Minimalnya di sini. Nah, untuk iterasi kedua, di sini untuk klaster satunya kan sudah, maaf, untuk anggota klasternya kan sudah berubah. Untuk C1 menjadi 3 anggotanya, dan C2-nya ada 6. Kita lihat di sini dan kita lakukan update cluster. Update pusat cluster maksudnya ya, update centroidnya. Untuk yang centroid cluster 1 menjadi 3, centroid untuk cluster 2 18,8. Sama ya kita hitung. Ini yang sama dengan 2 minimalnya di sini, X3, X4 minimal di sini. Nah, ini berubah lagi ya. Untuk X sama dengan 10, ini minimalnya ada di centroid, maaf, centroid 1 ya, jadi dia masuk ke cluster 1. Ya, untuk yang X11 minimalnya di sini, jadi dia cluster 2, ini sama. Dan kita lakukan iterasi lagi. Sama ya, kita update centroidnya, pusat clusternya. Dan seterusnya iterasi keempat, iterasi kelima. Nah, di sini proses akan berhenti karena pusat cluster tidak berubah, atau kita sebut dengan konvergen ya. Dari iterasi keempat dan kelima sudah tidak ada perubahan, maka kita hentikan di iterasi kelima. Oke, untuk partitioning clustering, algoritma ini seperti K-means, K-mode relatif efisien, tetapi memiliki beberapa kelemahan. Yaitu yang pertama sering berakhir di minimum lokal, kemudian menghasilkan cluster kosong, tidak dapat menangani noisy data atau data outlier juga ya. Dan untuk solusinya, ini clustering menggunakan PSO. Idenya ini menggunakan algoritma PSO untuk meminimalkan fungsi tujuan dari clustering. Atau squared error kriterianya ya. Kita minimalkan di sini. Nah, mengapa PSO based clustering? Ya, PSO ini berakhir pada optimal global ya. Kualitas tinggi dibandingkan metode tradisional seperti K-means. Dan PSO ini tidak sensitif untuk data yang noise atau data outlier. Menghindari masalah menghasilkan klaster kosong. Ini gambarnya yang di bawah sini ya. Ini bila menggunakan PSO ya, dia menemukan global minimumnya di sini. Ini yang kanan yang lokal minimum yang sering terjadi pada K-means. Ini untuk algoritma PSO ini sama ya, seperti yang sebelumnya. Untuk inputnya, posisi dan kecepatan partikel diinisialisasi secara acak. X dan V-nya. Kemudian outputnya merupakan posisi perkiraan minimum global. Dan seterusnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk formulasi data clustering, ini tujuannya adalah untuk mempartisi data yang tidak berlabel ke kelas yang terpisah dengan mengoptimalkan fungsi kriteria. Ini kita menggunakan fungsi
square error ya, kesalahan kuadrat. Ini dicapai dengan mengoptimalkan fungsi tujuan ini. Nah, di mana pola data X ini berada di klaster I, dan centroid J adalah pusat dari klaster J, dan K adalah jumlah klaster. Jadi menghasilkan kesamaan intra-kelas yang tinggi. Itu memaksimal jarak antar klaster, dan sini kesamaan antar kelas yang rendah. Ini meminimalkan jarak dalam klaster. Kemudian algoritma PSO clustering di sini setiap partikel mempertahankan sebuah vektor V. Nah, ini di mana C-nya ini merepresentasikan vektor pusat klaster ke I, dan K adalah jumlah klaster. Partikel di sini menyesuaikan posisi vektor sentroid dalam ruang vektor pada setiap generasi atau iterasi ya. Yang sama. Kita update X-nya ya. Ini sebagai contoh, misalkan K sama dengan 4, dan partikel I ini mempertahankan vektor V ini ya. 1, 2, 3, 5, 7, 4, dan seterusnya pada T atau iterasi ke 1. Kemudian pada T atau iterasi sama dengan 2, ini partikel I akan mengupdate vektornya menjadi seperti ini. Itu pseudocode-nya. Ini ya, yang pertama inisialisasi setiap partikel dengan sebanyak k-centroid ya, pusat klaster secara acak. Kemudian lakukan sebanyak maksimum iterasinya ya, dan lakukan terhadap tiap partikel. Ini hitung jarak Euclidean-nya XP dengan semua pusat klaster. Kemudian labeli X ke klaster yang memiliki center terdekat dengan X tersebut. Kemudian berhenti untuk perulangannya, hitung fungsi fitness-nya. Dan seterusnya ya. Kemudian temukan posisi terbaik pribadi dan terbaik global dari setiap partikel. Dan perbarui pusat klaster sesuai dengan kecepatan dan koordinat. Dan update formula PSO-nya. Ini ilustrasinya. PSO ini menghasilkan clustering yang berkualitas tinggi ya. Ini dengan meminimalkan F ya. Ini merupakan fitness PSO pada setiap iterasi. Diminimalkan F-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, K-means ini sering berakhir pada minimum lokal. Seperti ini. Ada di sini. Harus jadi 9, ini yang seharusnya dua klaster. Jadi satu klaster. Ini juga. Dan yang sebelah kanan ini ilustrasi ketika K-means menghasilkan klaster kosong. Ini ya, perbandingan ketika kita menggunakan PSO dan K-means untuk clustering. Ini contohnya untuk membagi data ke dalam 9 klaster ya. Ini PSO ini selalu berakhir pada minimum global, dan K-means ini sering berakhir pada minimum lokal. PSO clustering di sini tidak dipengaruhi oleh data noise atau outlier. Ini noise atau outlier-nya ya. Nah, K-means di sini dia akan dipengaruhi oleh data noise dan outlier ya. Nah, harusnya seperti ini. Jika ada noise atau outlier ya, maka akan berubah jadi seperti ini. Dia akan jadi satu klaster. Nah, untuk kesimpulannya, di sini swarm intelligence ini adalah teknik pencarian berbasis populasi. PSO ini adalah teknik optimasi stokastik yang kuat dan dapat diterapkan untuk pengelompokan data. Algoritma pengelompokan PSO menghindari masalah yang muncul dengan pengelompokan K-means seperti terminasi pada minimum lokal, menghasilkan klaster kosong, dan sensitif terhadap data yang noise dan data outlier. Oke. Materi pertemuan ini tentang PSO.
Udah cukup ya. Kemudian bila ada pertanyaan silahkan saja disampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.